Shalom, selamat malam sahabat. Puji Tuhan, malam ini kita bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam Rema. Rema yakin bahwa kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus tetap dan akan selalu ada bagi kita. Dan salah satu pembuktiannya adalah kebersamaan kita malam ini. Baik sahabat terkasih, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup ini. Terima kasih karena malam ini kami boleh bersama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus sehingga kami mampu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sahabat Rema, jika disodorkan pilihan untuk memilih manakah yang paling disukai antara kebebasan dan ketaatan? Menurut hasil survei yang pernah dilakukan, 80% lebih responden memilih kebebasan, sementara 19% lebih memilih ketaatan. Adalah sebuah kewajaran jika banyak orang lebih memilih kebebasan dibanding ketaatan. Karena kata kebebasan terdengar unlimited atau tidak terbatas, sementara kata ketaatan terdengar limited atau terbatas. Sahabat, dalam kisah Adam dan Hawa disebutkan bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama, yaitu mereka sama-sama bebas untuk memakan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena apabila dimakan, maka pastilah mereka mati. Adam dan Hawa sama-sama tahu tentang akibat dari memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk memakan buah pohon tersebut, sehingga harus menanggung akibat dari perbuatan mereka, yaitu kehilangan kebebasan. Pada akhirnya, kebebasan mereka hilang akibat ketidaktaatan. Sahabat Rema terkasih, sesungguhnya kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak ada, karena kebebasan ujungnya pasti ketaatan. Contoh konkretnya, sebelum menjadi anak Tuhan, kita adalah hamba dosa, dan pada saat yang bersamaan, tuannya adalah dosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah dibebaskan dari dosa, sehingga Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuan atas hidup kita. Jadi seharusnya kebebasan yang telah kita miliki harus tetap disertai dengan ketaatan kepada Tuhan dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk mewujudkan kebebasan yang disertai dengan ketaatan tentu akan sangat sulit karena dibutuhkan pengendalian diri yang benar. Pengendalian diri adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Karena suatu hal yang tidak dapat kita kendalikan justru akan mengendalikan kita. Apabila kita tidak dapat mengendalikan kebebasan, maka kebebasanlah yang akan mengendalikan kita, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Jadi, antara kebebasan dan ketaatan harus ada pengendalian diri, sehingga sebagai anak Tuhan yang sudah bebas dari dosa, kita tetap harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengendalian diri adalah bagian dari buah roh. Terapkanlah pengendalian diri dalam hidup ini dengan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ingatlah sahabat bahwa kebebasan harus disertai ketaatan,
sehingga kita tetap berada pada jalur yang Tuhan tentukan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pengendalian diri yang benar, dan pengendalian diri yang benar adalah memberikan kendalinya ke tangan Tuhan. Artinya, bukan lagi melakukan apa yang kita inginkan, melainkan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami di sorga, ajarlah kami untuk dapat menjadi pribadi yang taat kepada seluruh firman-Mu, dan kami menyerahkan hidup ini untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema terkasih, tibalah kita di akhir kebersamaan. Satu hal yang ingin Rema ingatkan adalah pengendalian diri bukanlah berbicara tentang bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita, tetapi tentang memberikan kendalinya ke tangan Tuhan. Marilah kita saling menopang dan menguatkan dengan berbagi kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini dan sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Selamat beristirahat dalam perlindungan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom.